Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline Trending Topic dan saat ini kami akan membahas masih terkait dengan pemilu 2024 yaitu real count dari KPU. Dan kita akan menyapa juga teman-teman yang sudah setia live di Facebook dan juga TikTok. Ditunggu juga komentarnya teman-teman ya mengenai real count di KPU ini karena masih berlangsung ya hingga saat ini publik masih menunggu hasil hitung suara atau real count pemilu 2024 dan masyarakat juga bisa memantau lewat situs pemilu 2024 di kpu.go.id. Dan kita pantau ya sekarang, kalau saya sih sudah buka nih websitenya secara langsung. Jadi kalau kita lihat nih ya, untuk siang ini hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, data yang masuk sudah mencapai 72,52% atau sebanyak 596.976 suara dari 823.236 TPS. Kita lihat bersama pemirsa. Ini di layar Anda kita bisa pantau untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memperoleh 23.791.535 suara atau 24,25%. Lalu bagaimana paslon untuk Kemudian, nomor urut 2? Masih diungguli di paslon nomor 02 ya. Paslon nomor 02 ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka memperoleh 57.581.085 suara atau setara dengan 58,68%. Sedangkan untuk paslon nomor 3 ini berapa nih Jessica? Ada, kita lihat bersama dan ini juga Anda bisa memantau langsung di layar Anda untuk Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD memperoleh 16.750.868 suara atau 17,7%. Nah, penghitungan suara yang dilakukan kelompok penyelenggara pemungutan suara ini atau KPPS, nah rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan juga KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi nggak bisa langsung selesai ya pemirsa ya, kan mungkin masih ada yang bilang kayak kok lama banget sih, karena prosesnya memang panjang. Kan kita ada banyak provinsi, ada banyak kabupaten kota, ada banyak juga kecamatan yang harus masih dihitung kan. Bahkan ada yang beberapa tempat harus mengulang dulu ya. Itu juga masih ya dalam prosesnya. Dan pemirsa, kalau kita melihat jadwal yang sudah diatur oleh PKPU, rekapitulasi hasil penghitungan suara ini berlangsung dari tanggal 15 Februari 2024 hingga 20 Maret 2024. Nah sekarang pertanyaannya tadi tuh seperti Gemma sampaikan, kenapa sih lama proses rekapitulasi suaranya? Jadi bagaimana nih Gemma untuk proses-prosesnya? Ya karena memang prosesnya panjang ya. Setelah pemungutan suara rampung di pukul 13 akan dilanjutkan dengan penghitungan perolehan suara di TPS oleh KPPS. Nah setelah selesai menghitung suara untuk pemilu presiden dan juga caleg atau presiden dulu ini ya kita jelaskan, hasilnya ini dicatat dalam formulir C1 oleh KPPS. Kemudian KPPS akan mencatat jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, CPTB, DPK, dan pemilih disabilitas. Kemudian bagaimana nih Jessica? Dan tidak itu saja pemirsa, ada catatan juga untuk jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan, jumlah surat suara yang rusak, keliru dicoblos, dan surat suara yang tidak digunakan. Termasuk nih pemirsa, surat suara cadangan harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, semua proses ini harus dilihat oleh saksi, PTPS, maupun masyarakat yang hadir. Kemudian juga formulir hasil penghitungan suaranya juga ada banyak. Ada model C1 plano, ada PPWP, ada plano DPR, ada plano DPD, plano DPRD provinsi, plano DPRD kabupaten kota, terus ada C7 DPT KPU, ada C7 DPT BKPU, dan C7 DPK KPU. Kan kemarin juga pas milih ada 5 kertas kita terima kan, jadi kan itu pasti panjang sekali prosesnya. Dan selanjutnya pemirsa, dari proses yang tadi sudah Gemma sampaikan, hasil dari TPS ini baru dibawa nih ke kecamatan untuk dilakukan rekapitulasi oleh PPK. Ini mulai dari wilayah desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten kota. Dan kalau kita lihat ya, belum lagi harus dilakukan pemungutan suara ulang. Tadi kita sempat singgung ya, karena adanya misalnya indikasi kecurangan atau ada gangguan bencana alam di wilayah TPS. Nah, menurut KPU juga
Ada 71 petugas di masa pemilu 2024 yang meninggal dunia dengan rincian 1 anggota PPK di tingkat kecamatan, ada 4 anggota PPS di tingkat desa, kelurahan, kemudian 42 KPPS di tingkat TPS dan 24 di Limas. Sementara ada 4.567 lainnya yang jatuh sakit sampai saat ini.